Pernahkah Anda merasa sudah bekerja sekuat tenaga? Pergi pagi sebelum matahari benar-benar terbit, pulang ketika langit sudah gelap. Keringat diperas, tenaga dikuras, waktu istirahat dipangkas. Bahkan waktu ibadah pun sering terabaikan karena tuntutan pekerjaan yang tak pernah selesai. Namun anehnya, hasilnya tetap terasa kurang. Gaji datang seperti tamu bulanan yang singgah sebentar, lalu pergi tanpa pamit. Tagihan sudah menunggu sebelum uang sempat duduk tenang di rekening. Harga kebutuhan pokok naik perlahan tapi pasti. Biaya sekolah anak, cicilan rumah, listrik, air, bensin, semuanya seperti berlomba menghabiskan apa yang Anda kumpulkan dengan susah payah. Anda bekerja keras, tetapi tetap merasa tertinggal. Di sisi lain, Anda melihat orang lain yang tampaknya hidup lebih santai. Wajahnya tenang, senyumnya ringan, ibadahnya terjaga. Ia masih punya waktu berkumpul dengan keluarga, masih sempat menikmati hidup, namun rezekinya seolah mengalir tanpa hambatan. Sedangkan Anda sudah berjuang mati-matian, tetapi justru terjerat pada lingkaran hutang yang sama berulang kali. Seperti berjalan di atas treadmill, berlari cepat, namun tidak pernah benar-benar maju. Lelah itu nyata, kecewa itu manusiawi, dan pertanyaan besar pun mulai menggema di ruang batin yang sunyi. Apa yang salah dengan hidup saya? Apakah Tuhan tidak adil? Ataukah saya yang belum memahami cara menjemput rezeki? Pertanyaan itu sering muncul saat malam telah sunyi. Saat tubuh rebah di kasur, tetapi pikiran tetap terjaga. Angka-angka berputar di kepala. Kekhawatiran tentang hari esok menggerogoti hati. Ada rasa takut yang tidak pernah benar-benar hilang. Takut kekurangan, takut gagal, takut tidak mampu memberi yang terbaik bagi keluarga. Tanpa disadari, kita hidup dalam tekanan yang terus-menerus. Kita menjadikan kerja keras sebagai satu-satunya tumpuan harapan, seolah-olah nasib sepenuhnya berada di tangan kita sendiri. Seolah-olah jika kita berhenti sebentar saja, hidup akan runtuh. Kita diajarkan sejak kecil bahwa siapa yang bekerja paling keras, dialah yang paling berhasil. Siapa yang paling sibuk, dialah yang paling produktif. Siapa yang paling letih, dialah yang paling pantas menerima hasil. Namun realitas seringkali tidak seindah rumus motivasi. Ribuan kuli panggul mengangkat beban yang beratnya ratusan kilogram setiap hari. Tubuh mereka remuk, tulang mereka terasa patah, namun penghasilan mereka tetap kecil. Sementara, ada orang yang bekerja di ruang ber-AC, berbicara beberapa jam lalu menerima bayaran puluhan kali lipat. Jika kerja keras fisik adalah satu-satunya ukuran, maka dunia seharusnya dipenuhi oleh orang-orang kuat sebagai miliarder. Namun kenyataannya tidak demikian. Artinya, rumus kerja keras sama dengan kaya tidak selalu berlaku dalam hukum langit. Disinilah kita mulai menyadari sesuatu yang selama ini luput dari perhatian. Mungkin ada variabel lain yang tidak terlihat. Mungkin ada hukum tak kasat mata yang bekerja di balik layar kehidupan ini. Karena jika hanya otot yang menentukan hasil, maka semua orang kuat pasti sejahtera. Jika hanya waktu yang menentukan kekayaan, maka semua orang sibuk pasti berhasil. Tetapi kenyataannya tidak. Ada orang yang sedikit bekerja namun banyak hasil. Ada yang banyak bekerja namun sedikit hasil. Ada yang mengejar dunia namun dunia justru menjauh. Ada yang tak mengejar tetapi dunia datang menghampiri. Di balik semua itu, tersimpan sebuah rahasia besar. Rahasia yang jarang diajarkan di sekolah, jarang dibahas di seminar motivasi, dan jarang disadari oleh manusia yang terlanjur sibuk berlari. Rahasia tentang orientasi hati. Rahasia tentang arah langkah. Rahasia tentang siapa sebenarnya yang kita jadikan sandaran. Dan mungkin selama ini kita lelah bukan karena kurang bekerja, tetapi karena salah arah dalam mengejar. Dalam ajaran tasawuf yang diwariskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, rezeki diibaratkan seperti bayangan. Bayangan itu selalu ada, ia tidak pernah benar-benar hilang. Tetapi cara kita memperlakukannya menentukan apakah ia mendekat atau justru menjauh. Coba bayangkan Anda berdiri di bawah terik matahari. Lalu Anda membelakanginya dan mulai berlari mengejar bayangan Anda sendiri. Apa yang terjadi? Semakin cepat Anda berlari, bayangan itu semakin menjauh. Semakin Anda berusaha menangkapnya, semakin ia tak terjangkau. Begitulah dunia ketika dikejar dengan ambisi yang membabi buta. Semakin Anda terobsesi pada uang, semakin hati Anda gelisah. Semakin Anda takut miskin, semakin rasa kekurangan menghantui. Semakin Anda menggenggam dunia dengan keras, semakin ia terasa licin dan sulit dikendalikan. Namun kini coba lakukan hal yang sebaliknya. Berhenti sejenak. Tarik nafas.
lalu berbaliklah menghadap matahari. Ketika Anda melangkah menuju cahaya, bayangan itu tidak perlu dikejar. Ia akan mengikuti di belakang Anda, setia tanpa perlu dipanggil. Matahari itu adalah Allah. Bayangan itu adalah dunia dan segala isinya. Dunia tidak pernah diperintahkan untuk dikejar. Ia hanya diperintahkan untuk dimanfaatkan. Yang diperintahkan untuk dikejar adalah ridha Allah. Masalah terbesar manusia modern bukan kurang kerja keras, tetapi salah arah orientasi. Kita berlari, tetapi ke arah yang keliru. Kita memusatkan perhatian pada bayangan, bukan pada sumber cahaya. Kita bangun pagi memikirkan omzet, target, dan cicilan, namun jarang bangun dengan kegelisahan apakah Allah ridho pada langkah kita hari ini. Kita menyusun strategi bisnis dengan detail, tetapi jarang menyusun strategi mendekatkan diri kepadanya. Tanpa sadar, kita menjadikan sebab sebagai sandaran utama. Kita berkata, kalau proyek ini berhasil, saya tenang. Kalau klien ini deal, hidup saya aman. Kalau jabatan ini naik, masa depan saya terjamin. Padahal semua itu hanya sebab, dan sebab tidak pernah berdiri sendiri. Inilah yang oleh para ulama disebut sebagai syirik khafi, kesyirikan tersembunyi. Bukan menyembah berhala secara terang-terangan, tetapi menggantungkan hati pada selain Allah. Bukan menolak Tuhan secara lisan, tetapi melupakannya dalam ketergantungan batin. Syirik khafi itu halus sekali. Ia tidak terasa. Ia menyelinap dalam bentuk kecemasan berlebihan, dalam rasa takut kehilangan pekerjaan, dalam keyakinan bahwa hidup akan hancur tanpa jabatan atau bisnis tertentu. Padahal jika Allah menutup satu pintu, Dia mampu membuka 1000 pintu lain yang tak terbayangkan. Kita sering berkata bahwa Allah Maha Pemberi rezeki, namun dalam praktik hidup sehari-hari, kita lebih percaya pada gaji bulanan daripada pada janji Tuhan. Kita lebih takut pada PHK daripada jauhnya diri dari Allah. Inilah akar kelelahan yang sesungguhnya. Tubuh mungkin lelah karena bekerja, tetapi jiwa lelah karena salah sandaran. Ketika sandaran kita rapuh, hidup terasa berat, karena kita menggantungkan harapan pada sesuatu yang bisa hilang kapan saja. Jabatan bisa dicabut, bisnis bisa rugi, pasar bisa berubah, ekonomi bisa krisis. Namun Allah tidak pernah krisis. Allah tidak pernah bangkrut. Allah tidak pernah kehabisan cara. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan perubahan orientasi ini sebagai langkah pertama menuju ke lapangan rezeki. Bukan berhenti bekerja, tetapi berhenti menyembah kerja. Bukan meninggalkan usaha, tetapi meninggalkan ketergantungan buta pada usaha. Kerja tetap dilakukan, ikhtiar tetap dijalankan, strategi tetap disusun, tetapi hati hanya bersandar kepada Allah. Ketika orientasi berubah, frekuensi hidup pun berubah. Dari gelisah menjadi tenang, dari takut menjadi yakin, dari mengejar menjadi menarik. Karena sejatinya dunia hanyalah bayangan, dan bayangan tidak pernah bisa mengalahkan cahaya. Pertanyaan sekarang sederhana namun mendalam. Apakah selama ini kita sedang menghadap matahari? Ataukah kita masih sibuk berlari mengejar bayangan? Manusia modern seringkali hidup seperti hamster di dalam roda putar. Ia berlari sangat kencang, nafasnya terengah-engah, ototnya tegang, waktunya habis. Namun ketika ia berhenti sejenak dan melihat sekelilingnya, ia sadar, ia tidak kemana-mana. Lelahnya nyata. Kesibukannya padat, tetapi kemajuan batinnya kosong. Inilah ironi terbesar zaman ini. Kita sibuk, tetapi tidak tenang. Kita bekerja keras, tetapi tidak merasa cukup. Kita mengejar banyak hal, tetapi kehilangan diri sendiri. Coba perhatikan ketakutan kita. Kita takut dipecat atasan, tetapi tidak takut kehilangan rahmat Allah. Kita takut omset turun, tetapi tidak takut amal berkurang. Kita bangun tidur memikirkan target pekerjaan, bukan memikirkan apakah hari ini Allah ridho kepada kita. Tanpa sadar, kita telah menggeser posisi hati. Kita menjadikan makhluk sebagai pusat rasa aman. Kita merasa hidup bergantung pada bos, pada klien, pada pasar, pada sistem. Padahal semuanya hanyalah alat. Dalam ajaran yang diwariskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, manusia yang terlalu bergantung pada makhluk sedang menurunkan derajat dirinya sendiri. Ia yang seharusnya menjadi khalifah di bumi, justru berubah menjadi budak dunia. Mental budak selalu dipenuhi rasa takut. Takut kehilangan, takut tidak cukup, takut kalah bersaing. Mental budak membuat seseorang rela menjilat demi jabatan, rela menipu demi keuntungan,
rela mengorbankan prinsip demi rasa aman semu. Sebaliknya, Syekh Abdul Qadir mengajarkan mentalitas raja. Raja tidak mengemis pada rakyatnya. Raja tidak panik jika satu pintu tertutup. Raja tidak kehilangan harga diri hanya karena harta. Mental raja adalah mental orang yang tahu siapa dirinya dan tahu siapa Tuhannya. Beliau mengajarkan menjadi singa di siang hari, rahib di malam hari. Singa berburu dengan tenang dan penuh wibawa. Ia tidak menggonggong, tidak berebut, tidak panik. Ia tahu kekuatannya, ia tahu wilayahnya. Ia tidak mengejar setiap mangsa dengan membabi buta. Ia memilih, mengamati, lalu bergerak dengan presisi. Berbeda dengan anjing yang berebut tulang, saling menggonggong, saling menjatuhkan, penuh kegaduhan dan kegelisahan. Di dunia kerja pun demikian. Orang dengan mental budak sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Ia iri pada keberhasilan orang lain. Ia gelisah melihat pesaing maju. Ia merasa dunia adalah kompetisi tanpa akhir. Sedangkan orang dengan mental raja fokus pada kualitas dirinya. Ia memperbaiki iman, akhlak, dan kompetensi. Ia tahu bahwa rezeki bukan rebutan, karena rezeki sudah ditakar. Mental raja lahir dari keyakinan yang kuat bahwa Allah adalah sumber segalanya. Ia bekerja bukan karena takut miskin, tetapi karena ingin beribadah. Ia mencari nafkah bukan karena panik, tetapi karena menjalankan amanah. Yang paling menakjubkan adalah satu hukum tak terlihat ini. Rezeki tunduk pada orang yang tidak menginginkannya secara berlebihan. Mengapa? Karena orang yang tidak terikat pada harta tidak bisa diperbudak oleh harta. Ia tidak gelisah ketika kehilangan dan tidak sombong ketika mendapatkan. Hatinya stabil, jiwanya kokoh. Dunia seperti wanita cantik yang mahal harga dirinya. Jika dikejar dengan nafsu, ia menjauh. Jika didekati dengan ketenangan dan wibawa, ia mendekat dengan sendirinya. Mental raja membuat seseorang tidak panik dalam kekurangan dan tidak mabuk dalam kelimpahan. Ia tahu bahwa semua hanyalah titipan. Inilah perbedaan mendasar. Mental budak berkata, "Aku harus punya agar aku tenang." Mental raja berkata, "Aku tenang, maka semua akan datang sesuai ketentuan." Ketika seseorang naik derajat dari budak dunia menjadi tuan atas dunia, ia berhenti menggantungkan harga dirinya pada saldo rekening. Ia tidak lagi menjual integritas demi uang. Ia tidak lagi membungkuk berlebihan kepada manusia. Ia hanya membungkuk dalam sujud. Dan anehnya, justru pada saat itulah dunia mulai menghormatinya. Karena dunia tunduk pada orang yang hatinya tidak tunduk pada dunia. Pertanyaannya sekarang, apakah kita masih bermental budak yang selalu panik? Ataukah kita siap naik derajat, menjadi raja yang tenang dan berwibawa? Bayangkan Anda berada di sebuah taman yang indah. Seekor kupu-kupu berwarna cerah terbang di hadapan Anda. Karena terpikat, Anda berusaha menangkapnya. Anda berlari ke sana kemari, mengayunkan jaring, membuat kegaduhan. Apa yang terjadi? Kupu-kupu itu semakin menjauh. Semakin Anda mengejar, semakin ia takut. Begitulah rezeki ketika dikejar dengan nafsu, ambisi berlebihan, dan hati yang gelisah. Namun sekarang lakukan hal yang berbeda. Berhentilah berlari. Duduklah dengan tenang. Mulailah menanam bunga-bunga harum di taman itu. Rawat tanahnya. Sirami dengan sabar. Biarkan taman itu menjadi indah dan menenangkan. Apa yang terjadi kemudian? Tanpa Anda kejar, kupu-kupu akan datang sendiri. Ia hinggap dengan lembut di tangan Anda. Kupu-kupu itu adalah rezeki. Bunga itu adalah iman dan tawakal. Selama ini kita sibuk membawa jaring nafsu, strategi licik, kecemasan, ketakutan akan kekurangan. Kita fokus pada hasil, tetapi lupa memperbaiki hati. Kita ingin rezeki datang, tetapi hati kita penuh kegaduhan. Padahal rezeki menyukai ketenangan. Dalam kitab Futuhul Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan sebuah kalimat yang menenangkan jiwa. Rezekimu tidak akan tertukar. Apa yang telah ditakdirkan untukmu pasti akan sampai, meskipun seluruh manusia berusaha menghalanginya. Kalimat ini bukan sekedar motivasi, ia adalah fondasi keyakinan. Ketika hati benar-benar percaya bahwa rezeki sudah ditakar, kecemasan akan luruh. Ketika yakin bahwa tidak ada satupun yang bisa mengambil jatah kita, rasa iri dan panik akan menghilang.
Dan di dalam hati yang tenang itulah magnet rezeki mulai bekerja. Karena sesungguhnya yang menarik rezeki bukan kegaduhan usaha, melainkan kualitas iman di dalam dada. Sebagian besar dari kita hidup dengan satu keyakinan tak terlihat. Pekerjaanlah yang memberi makan, bisnislah yang menyelamatkan, strategi yang menentukan masa depan. Kita bersandar penuh pada sebab. Kita memuja angka, jaringan, dan peluang. Padahal semua itu hanyalah pintu, bukan sumber. Dalam bahasa tauhid, ada perbedaan besar antara sebab dan musabib. Sang penyebab segala sebab yaitu Allah. Masalahnya bukan bekerja. Masalahnya bukan berbisnis. Masalahnya adalah ketika hati bergantung pada itu semua, seakan-akan disitulah letak kepastian. Al-Quran mengisahkan tentang Maryam. Ia tidak memiliki ladang, tidak memiliki usaha, tidak berkeliling pasar. Namun setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya, ia mendapati makanan tersedia di sisinya. Datangnya dari arah yang tak disangka. Itu bukan kisah tentang mukjizat semata. Itu pelajaran tentang siapa sumber rezeki yang sebenarnya. Begitu pula kisah sahabat mulia Abdurrahman bin Auf. Ia dikenal sebagai saudagar sukses. Namun, ketika hatinya ingin menghabiskan hartanya demi Allah, ketika ia ringan melepaskan dunia, justru hartanya semakin bertambah. Mengapa? Karena hatinya telah hijrah, bukan lagi dari miskin ke kaya, tetapi dari bergantung pada harta menuju bergantung pada Allah. Inilah hijrah yang paling berat, hijrah hati dari sebab menuju musabib. Orang yang masih terikat pada sebab akan panik ketika sebab itu goyah. Ia takut kehilangan jabatan. Ia gelisah ketika pasar turun. Ia hancur ketika bisnis gagal. Tetapi orang yang hatinya bersama musabib tetap tenang, meski sebab berubah. Karena ia tahu, jika satu pintu tertutup, pemilik seluruh pintu masih hidup dan maha kuasa. Ada hukum batin yang sering tidak kita sadari. Harta takut pada orang yang mengejarnya dengan nafsu. Harta tunduk pada orang yang tidak menjadikannya tujuan. Ketika dunia menjadi tujuan, ia menjauh. Ketika Allah menjadi tujuan, dunia mengikuti. Hijrah hati bukan berarti meninggalkan usaha. Ia berarti memindahkan sandaran. Bekerja tetap maksimal, berikhtiar tetap total. Namun hati hanya bersujud pada satu sumber. Disitulah ketenangan lahir. Dan dari ketenangan itulah keberkahan mengalir. Dalam salah satu nasihatnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan sebuah amalan yang tampak sederhana tetapi mengandung kedalaman makna. Membaca Ya Latif sebanyak 129 kali setiap selesai sholat subuh. Mengapa Al-Latif? Karena Allah maha lembut dalam mengatur hidup hambanya. Rezeki seringkali tidak datang dengan suara gemuruh. Ia hadir perlahan, melalui celah takdir yang tak terlihat. Melalui pertemuan tak terduga, melalui ide yang muncul tiba-tiba, melalui pintu yang sebelumnya tidak kita sadari ada. Rezeki itu halus, dan untuk menarik yang halus dibutuhkan hati yang lembut. Bukan hati yang kasar oleh ambisi, bukan hati yang keras oleh kecemasan, tetapi hati yang tenang dan percaya. Caranya sederhana. Setelah sholat subuh, jangan langsung beranjak. Duduklah tenang, pejamkan mata sejenak. Rasakan bahwa hidup Anda berada dalam genggaman Allah yang maha lembut, bahwa setiap detail diatur dengan kasih sayangnya. Lalu ucapkan, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Sebanyak 129 kali, perlahan, dengan penghayatan. Bukan sekadar hitungan di lisan, tetapi getaran di dalam dada. Lakukan selama 40 hari tanpa putus. Bukan untuk memaksa rezeki turun, tetapi untuk melatih hati agar semakin halus dan bergantung kepadanya. Namun perlu dipahami, zikir saja tidak cukup. Ada kutub kedua yang menguatkan pusaran magnet ini, sedekah. Jika ingin uang, berikan uang. Jika ingin kelapangan, lapangkan hidup orang lain. Jika ingin ditolong, jadilah penolong. Tak perlu besar. Sedekah subuh meski hanya Rp1.000, tetapi konsisten dan ikhlas. Zikir melembutkan hubungan vertikal, sedekah menguatkan hubungan horizontal. Ketika keduanya bersatu, hati yang lembut kepada Allah dan tangan yang ringan kepada sesama, terbentuklah pusaran magnet keberkahan. Bukan sekadar menarik harta, tetapi menghadirkan harta yang membawa ketenangan.
Banyak orang tidak sadar bahwa keluhan adalah bentuk doa yang tersembunyi. Ketika seseorang berkata, "Susah sekali cari uang, rezeki seret, hidupku berat," ia sedang menanam sugesti dalam jiwanya sendiri. Ia sedang mengafirmasi kekurangan, dan tanpa sadar, lisannya membentuk realitas batinnya. Jika doa yang diulang-ulang bisa mengubah takdir, maka keluhan yang diulang-ulang juga bisa menguatkan kesempitan. Mulai hari ini, cobalah puasa keluhan. Bukan berarti membohongi diri, tetapi melatih lisan agar selaras dengan iman. Ganti keluhan dengan kalimat keyakinan. Alhamdulillah, Allah sedang menyiapkan kejutan. Alhamdulillah, ini bagian dari proses naik level. Alhamdulillah atas apa yang ada. Lisan yang bersyukur melatih hati untuk percaya. Dalam banyak nasihatnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan mentalitas tangan di atas. Bukan sekadar dalam arti memberi, tetapi dalam cara berpikir. Jadilah saluran, bukan penampung. Air yang mengalir akan tetap jernih. Air yang ditahan terlalu lama akan membusuk. Begitu pula harta. Orang yang hanya menumpuk, takut berbagi, selalu merasa kurang, hatinya menjadi sempit. Ia hidup dalam kekhawatiran kehilangan. Sebaliknya, orang yang memandang harta sebagai titipan akan lebih ringan melepaskan. Ia tidak merasa berkurang ketika memberi, karena ia tahu dirinya bukan pemilik. Anda bukan pemilik harta, Anda manajer Allah. Jika amanah, suplai ditambah. Jika pelit dan penuh ketakutan, suplai bisa dihentikan. Mental tangan di atas bukan tentang jumlah, tetapi tentang sikap. Bahkan ketika belum kaya, Anda tetap bisa memberi. Bahkan ketika terbatas, Anda tetap bisa berbagi doa, tenaga, perhatian. Saat Anda berhenti mengeluh dan mulai mengalir, sesuatu berubah di dalam diri. Hati menjadi lapang, pikiran menjadi jernih. Dan dari kelapangan itulah, keberkahan menemukan jalannya. Pada akhirnya, seluruh pembahasan ini bermuara pada satu kata, takwa. Bukan sekedar takut kepada Allah, tetapi sadar penuh bahwa setiap langkah diawasi, setiap niat dicatat, setiap pilihan memiliki konsekuensi. Dalam surah At-Tolak ayat 23, Allah berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Ini bukan motivasi manusia, ini janji langit, dan langit tidak pernah ingkar. Inilah magnet harta yang sejati, bukan kerja 24 jam tanpa arah, bukan strategi licik penuh manipulasi, bukan kecerdikan yang mengorbankan integritas, tetapi kerja dengan takwa. Berusaha maksimal, namun hati tidak terikat pada hasil. Takwa membuat langkah lebih bersih. Takwa membuat keputusan lebih jernih. Takwa membuat rezeki lebih berkah. Rasulullah pernah memberi gambaran sederhana tentang seekor burung. Ia pergi pagi hari dengan perut kosong dan kembali sore hari dengan perut kenyang. Ia tidak membawa bekal berlebihan. Ia tidak memiliki tabungan, tetapi ia memiliki tawakal. Ia bergerak, namun tidak gelisah. Ia mencari, namun tidak panik. Jika burung saja dijamin, apalagi manusia yang diberi akal dan iman. Hari ini, mungkin inilah saatnya melepaskan rantai perbudakan dunia, rantai ketakutan, rantai kecemasan, rantai rasa kurang. Mulailah memperhalus hati dengan zikir ya Latif. Mulailah menguatkan arus dengan sedekah sekecil apapun. Mulailah menjaga lisan dari keluhan dan prasangka buruk. Lakukan dengan istiqomah. 40 hari bukan angka ajaib, tetapi waktu untuk membentuk kebiasaan dan membuktikan kesungguhan. Dan perhatikan perubahan yang terjadi, bukan hanya pada saldo, tetapi pada ketenangan. Karena sejatinya, rezeki bukan urusan matematika. Rezeki adalah urusan keyakinan. Berhentilah mengejar dunia dengan nafsu. Perbaiki iman,
perindah takwa, luruskan niat. Maka Anda tidak lagi berlari di belakang dunia yang akan datang menghampiri, dengan tunduk membawa keberkahan.